Salam dan bahagia para mahasiswa yang berbahagia. Untuk bab 8 dari manajemen strategik dan mutu pendidikan adalah konsep dasar manajemen strategik. Perlu disampaikan dulu sebelum membahas tentang konsep dasar manajemen strategik, apa yang dimaksud dengan strategik itu. Strategik berasal dari bahasa Latin stratos ya, dan agein yang secara definisi ini menjawab pertanyaan mengenai apa yang ingin kita lakukan, organisasi seperti apa yang kita inginkan, dan kemana organisasi akan menuju. Dimulai dari 3 pertanyaan mendasar, di mana kita sekarang, kemana ya kita akan pergi, dan bagaimana kita akan mencapainya. Itu merupakan titik tolak dari berpikir strategik. Berpikir strategik menentukan posisi organisasi di masa depan, itu berawal dari kinerja saat ini untuk tujuan dan sasaran masa depan, maka itu terdapat kondisi sesuatu yang di luar kendali organisasi dan sesuatu yang di bawah kendali organisasi. Irisan antara sesuatu yang di bawah kendali dan di luar kendali organisasi itu namanya untuk bisa mengelola begitu ya, itu dengan perencanaan strategik. Penggerak manajemen strategik itu adalah perubahan. Dalam perubahan itu tentunya ada peluang dan hambatan ya, untuk bisa mencapai masa depan dari keadaan sekarang itu perlu namanya manajemen strategik. 10 tuntutan organisasi masa depan itu membutuhkan sesuatu yang yang ekstra baik dari suatu institusi organisasi, terutama adalah bagaimana bisa membuat strategik atau manajemen strategik agar tuntutan organisasi masa depan itu bisa tercapai begitu ya, yaitu mandiri, profesional, transparan, akuntabilitas, layanan yang prima, budaya organisasi yang mantap, jaringan kerja yang mantap dan kuat, citra kelembagaan yang mantap dan kuat pula. Karena bahwa organisasi masa depan itu ya dituntut untuk bisa memuaskan secara materi dan spiritual bagi anggota-anggota atau SDM-nya, dan juga mempunyai manfaat yang maksimal bagi stakeholder, dan diharapkan bisa menjadi institusi yang bisa di-benchmark bagi institusi atau organisasi yang lain. Pengertian manajemen strategik itu adalah proses atau rangkaian untuk pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara pelaksananya, dan ini dibuat oleh manajemen puncak. Manajemen strategi juga merupakan usaha manajerial untuk menumbuh kembangkan kekuatan organisasi ya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya, dengan misi yang telah ditentukan. Secara perkembangan manajemen strategik dimulai tahun 1900-an, dan secara definitif manajemen strategik itu ditetapkan atau dicetuskan tahun 1970-an ya. Manfaat manajemen strategik bagi suatu institusi ini, organisasi atau institusi bisa menjadi lebih dinamis, mengendali sumber daya manusia, pendekatan logis, rasional, ya, dan juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan gagasan, kreativitas, prakarsa inovasi, dan inovasi baru untuk merespon perubahan lingkungan yang ada. Juga untuk meningkatkan partisipasi dan dari semua unsur yang terkait dengan tanggung jawab di institusi atau lembaga organisasi dimaksud. Ya.
Ini sesuatu yang sangat penting, hubungan manajemen strategi dengan manajemen fungsi organisasi agar mahasiswa sekalian bisa membedakan antara manajemen strategik dan manajemen fungsi yang selama ini kita kenal. Ya, dari komponen capaian, penanggung jawab, jangka waktu, proses, ruang lingkup, keterlibatan, lingkungan perencanaan. Ya. Untuk hal ini akan saya sampaikan terkait dengan proses dulu saja. Untuk hal yang lebih lengkap nanti bisa disampaikan untuk urean atau pembahasan secara lebih detail. Prosesnya saja itu dari manajemen strategik itu berbeda dengan manajemen fungsi. Selama ini yang kita kenal adalah manajemen fungsi yaitu planning, organizing, actuasi, dan controlling fungsinya itu ada 4. Sedangkan di manajemen strategik itu prosesnya itu ada 3 yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Dan hal-hal komponen yang lain nanti akan disampaikan secara lebih detail di pertemuan berikutnya. Nah, di kuis ke-8 yang di bab 8 ini adalah sebagai berikut. Berilah penjelasan mengenai definisi manajemen strategik, alasan organisasi menggunakan model manajemen strategik, dan manfaat manajemen strategik. Demikian para mahasiswa yang berbahagia, uraian secara global untuk pokok bahasan atau untuk bab 8 ini. Untuk pembahasan lebih lengkap akan kita sampaikan penjelasan berikutnya. Demikian, salam.